Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang adab di rumah, tata krama sopan santun ketika berada di rumah. Adabul manzil. Jadi adab di rumah, akhlak di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu yajibu 'alal waladi ayyura'iya al-adaba fi manzilihi. Wajib, harus bagi anak, baik laki-laki maupun perempuan, putra maupun putri. Untuk apa? Untuk menjaga adab, untuk menjaga akhlak fi manzilihi, di rumahnya. Jadi di rumah juga ada adabnya, di rumah juga ada tata keramanya. Bagaimana? Bi ayyahtarima walidayhi wa ikhwanahu wa akhawatihi. Adab di rumah dengan memuliakan kedua orang tua. Nah, ini nomor satu ini. Jadi di rumah itu kita bersama-sama dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu, dengan bapak, dengan mama. Nah, atau ada yang manggil dengan abi, ada umi, atau apa yang lain lah panggilannya. Itu harus kita muliakan, harus kita hormati orang tua kita yang membesarkan kita, harus dihormati. Wa ikhwanahu wa akhawatihi, saudara-saudara, baik kakak maupun adik, baik kakak saudara laki-laki maupun saudara perempuan, itu juga harus dimuliakan. Wa kullaman fil manzili, dan setiap orang yang berada di rumah. Wala ya'mala syai'an yughdhibu ahadan minhum. Kemudian tidak boleh berbuat sesuatu yang membuat marah salah satu di antara mereka. Tidak boleh kita berbuat yang membuat ibu kita, bapak kita, kakak kita, saudara kita marah. Entah contohnya rumah habis dibersihkan oleh ibu kita, disapu, dipel, kemudian kita kotori, akhirnya ibu marah. Bapak yang mungkin sedang bekerja, kemudian kerjaannya diganggu, dirusak, akhirnya marah. Kakak mungkin yang sedang belajarnya diganggu, akhirnya terganggu, tidak konsentrasi, akhirnya marah. Tidak boleh. Apapun, berbuat apapun yang membuat orang marah di dalam rumah, itu tidak boleh. Wala yu'anida akhahul kabir, dan tidak boleh berani kepada kakaknya, baik kakak laki-laki maupun kakak perempuan. Terus bagaimana jika kakak saya ini nggak pernah ngaji? Bagaimana kalau kakak saya ini malah malas? Bagaimana kalau kakak saya ini jarang ibadah, jarang belajar, nggak mau bekerja? Nah, bagaimanapun kondisi kakak kita, tetap harus kita hormati. Tidak boleh kita berani kepada kakak kita, kita hormati. Kalaupun kita bisa menasehati kakak kita, mengingatkan kakak kita dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Wala yukhasima akhahus shaghir. Nah, kemudian tidak boleh mencela, mengejek, ngerjai adiknya, tidak boleh. Nah, kita buat adiknya nangis, atau mungkin barangnya diambil, kita sembunyikan, tidak boleh, tidak boleh. Tetap walaupun adik harus kita sayangi. Wala yu'dil khadima, dan tidak boleh menyakiti pembantu. Nah, jika di rumah ada pembantunya, maka pembantu juga harus kita hormati. Wa idza la'iba binidhamin. Nah, kalau bermain dengan teratur, dengan rapi, dengan tertib. Nah, main tahu waktu, main waktunya sekolah online, sekolah, waktunya belajar,
waktunya adzan sholat, waktunya istirahat, jangan main terus tidak kenal waktu. Ada batasan-batasannya. Nah, seperti yang karena belajarnya online pakai HP, ternyata tidak pakai belajar, malah main game, malah medsosan, malah chatting. Itu tidak benar, salah. Jadi kalau bermain juga ada batasannya. Waktunya bermain, waktunya belajar. Nah, apalagi bagi yang remaja-remaja ini, nanti alasan belajar online pakai HP di dalam kamar, wah malah nggak karu-karuan. Nah, nanti alasan main HP ada tugas, ternyata malah medsosan, malah main game. Nah, apalagi yang sesuatu yang tidak diinginkan, ya, yang diharamkan oleh Allah. Bi ghairi siyahin wala harakatin la taliku bihi la siyama idza kana ahadun fil baiti naiman au maridon. Nah, di rumah itu tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang bisa merusak, membahayakan. Apalagi jika salah satu keluarga kita sedang tidur, sedang sakit, kita harus hormati. Wah, sekarang ada kakek nenek nih lagi kurang sehat, istirahat, maka mainnya suaranya dijaga, nggak usah loncat-loncat dan lain sebagainya. Nah, seperti tadi, bermain karena mentang-mentang di sekolahnya belajar bela diri, maka semuanya ditendangi. Nah, pengaruh game di situ tembak-tembakan, semua ditembak. Dan main game silat-silat, semuanya ditendang-tendangi. Nah, pakai pedang, maka semuanya dipotong-potong. Ya, tidak boleh, maka itu berbahaya. Maka harus kita jaga. Main game ya sekedarnya yang baik-baik, seperti main game kuis, main game matematika, main game yang bermanfaat. Jangan malah main game yang buang-buang waktu, sia-sia. Apalagi yang malah merusak akhlak yang tidak baik. Nah, terus bagaimana game yang baik? Ditanyakan sama guru-guru kita, sama orang tua kita. Bagaimana game yang diperbolehkan? Mana sih game yang berbahaya? Itu kita tanyakan. Kalau orang tua bilang jangan main ini, ya jangan. Kita nurut. Itu yang pertama. Bi ayyah tarima walidayhi. Kita muliakan. Kita taat sama orang tua kita. Asani yang kedua, wa ayyu hafidho ala adawatil manzili. Nah, menjaga peralatan-peralatan di rumah. Terutama ini yang putri, yang perempuan, ya, ikut membantu menjaga peralatan makan, peralatan kebersihan, atau apa saja. Dibantu bersih-bersih rumah, bantu nyapu, bantu ngepel. Jangan, apalagi yang di pondok. Nah, karena biasa di pesantren pulang mentang-mentang alasan capek, alasan apa, jadi bos di rumah. Tidak boleh, harus membantu orang tuanya, itu orang tua kita, harus kita muliakan, harus kita bantu. Dan kita adalah anak, kewajiban harus taat kepada orang tua. Nah, yang masih SD juga begitu. Apa yang bisa dibantu? Kalau masih SD, nggak usah bantu goreng-goreng sendiri kalau belum mampu, malah nanti bisa kena minyaknya, kepanasan. Nah, yang membahayakan. Yang membantu sekedarnya. Kalau memang belum mampu, bantu untuk mengambilkan piringnya, ikut membersihkan dan lain sebagainya. Bagi yang laki-laki, nah, kalau bapaknya ada pekerjaan di rumah, dibantu. Bisa atau tidak bisa, harus kita bantu. Fala yaksirul awani, tidak boleh memecah alat-alat, itu merusak tadi maksudnya, ya. Wala yughayyirul abwaba, termasuk pintu-pintu, nutup buka pintu, jangan kasar-kasar. Mak, Pak, saya minta duit.
kemudian bapak mamanya nggak mau ngasih atau mungkin kebetulan sedang tidak ada uang, tidak dikasih, marah-marah, buang, ditutup pintu dengan keras, buka pintu dengan keras. Nah, itu anak yang tidak beradab, dan Islam tidak mengajarkan begitu. Buka pintu, nutup pintu, ketika masuk rumah dengan salam, assalamualaikum, nutup pintu dengan lembut. Tidak boleh burak-burak merusak, tidak boleh. Wala yufsidal asjaro, taman-taman ada di rumah, pohon-pohon di sekitar rumah tidak boleh dirusak. Apalagi biasanya ini ibu-ibunya sudah merawat-rawat, menghiasi tamannya biar indah rumahnya, malah dirusak. Main bola ditendang-tendang, main sepeda akhirnya jatuh ngenai. Hati-hati, kena taman-taman itu harus kita jaga. Justru sebaliknya, kita sirami, kalau kotor kita potong, kita bersihkan dan lain sebagainya. Wa idza kana indahu hirrun aw dajajun yuqaddimu lahu at-ta'ama wasyaraba wa la yu'dhihi. Bagi yang punya binatang peliharaan seperti kucing, seperti ayam atau burung, maka memberi makan kepada hewan itu didahulukan. Kita makan, hewan peliharaan saya sudah makan belum? Oh, masih ada, baru kita makan. Jangan sampai kita kenyang, hewan peliharaan kita kelaparan. Maka ini adab-adab, akhlak, tata krama yang perlu kita perhatikan, kita terapkan, kita praktekkan. Anak yang berakhlak itu adalah anak yang diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kalau kita berakhlak baik, orang tua kita suka, senang, maka akan ridho. Kalau orang tua ridho, maka Allah juga ridho. Tetapi sebaliknya, kita tidak berakhlak, akhirnya orang tua marah, orang tua jengkel, dongkol. Maka kalau sudah kondisi begini, Allah juga ikut murka. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Maka kita harus menjaga akhlak ini agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang barokah, anak yang diridhoi oleh Allah, anak yang bisa mewujudkan cita-cita orang tua, cita-cita kita, dan menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan